Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman, sahabat-sahabat Iman Booster yang Allah rahmati, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dan diberikan nikmat sehat, yang dimana hari ini kebetulan saya sedang berada di daerah Gunung Lawu, tepatnya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dimana ini adalah garis pembatas antara daerah satu dengan daerah lainnya, tepatnya di Cemoro Sewu. Nah, kita akan membahas tentang ukhuwah, kisi-kisi dari ukhuwah, yang mana nanti kita akan lengkapi lagi di kajian mingguan kita, yang dimana ukhuwah ini berarti persaudaraan. Ketika disandingkan dengan Islam atau ukhuwah Islamiyah, maka berarti persaudaraan di dalam Islam, yang dimana hari ini kita sedang menghadapi badai persaudaraan yang mengakibatkan banyak umat Islam terpecah, dan banyak juga umat Islam satu sama lainnya saling berkelahi, saling berantem, dan saling menganggap musuh padahal mereka adalah sesama muslim. Nah, oleh sebab itu, maka hari ini kita akan memberikan kisi-kisi materi tentang ukhuwah yang nantinya akan kita perlengkap di kajian mingguan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu artinya adalah, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali ikatan Allah dan janganlah kalian berpecah-pecah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah-pecah. Dalam ayat ini terang bahwasanya Allah menegaskan umat Islam itu harus memiliki persatuan, harus memiliki persaudaraan, harus memiliki sebuah ikatan yang kuat sehingga mereka bersatu dalam tali agama Allah. Dan tidak boleh untuk berpecah-pecah, tidak boleh untuk merasa paling benar, dan tidak boleh untuk saling menjatuhkan. Kalaupun mau mengingatkan, mengingatkan dengan yang baik. Oke, kenapa umat Islam zaman sekarang banyak yang berkelahi dan banyak yang terpecah-pecah? Kita bisa lihat di sosmed bagaimana mudahnya orang-orang saling menjatuhkan, bagaimana mudahnya orang-orang saling menjelekan, dan bagaimana mudahnya kita saling membenci satu dengan sama yang lainnya. Itu semua dikarenakan karena kita tidak mengerti materi-materi tentang ukhuwah. Kita tidak mempelajari materi-materi tentang ukhuwah, sehingga kita menganggap ketika persaudaraan itu harus terbangun, maka dibangun atas dasar keinginan kita, bukan atas dasar keinginan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kisi-kisinya juga bagaimana cara membangun ukhuwah Islamiyah. Oke, kita akan skip ke sebuah sebab dari itu semua. Nanti kita akan melihat dari faktor psikologis. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Kenapa bisa terjadi permusuhan? Ternyata manusia itu Allah telah tegaskan juga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan bakat-bakat takwa dan bakat-bakat fujur kepada manusia. Nah, bakat-bakat fujur ini itu apabila tidak dikontrol, itu akan menyebabkan kita di dalam kontrol fujur kita, dan itu sangat berbahaya. Jadi misalkan orang melihat seseorang memiliki benda atau memiliki harta, terus muncul kebencian dalam diri kita, itu dengki, dan itu juga salah satu faktor penyebab hancurnya ukhuwah. Seperti itu ya. Dari dampak psikis, dari sebab psikis ya, dari faktor penyebabnya adalah psikis. Manusia punya rasa membenci karena memang manusia diciptakan dengan akal dan nafsu. Manusia punya rasa untuk membenci orang lain, punya rasa untuk menyukai orang lain, dan itu semua adalah bakat fitrah manusia. Tinggal sekarang bagaimana adalah cara kita mengontrol itu semua. Ya, dari faktor psikis. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Biasanya terlalu bangga atau terlalu senang dengan sesuatu menyebabkan dia menganggap yang lain itu rendah. Karena tadi faktor lingkungan atau faktor daerah di mana dia berada.
atau kumpulan di mana dia berada, atau bangsa apa dia, itu bisa menyebabkan satu dengan yang lainnya saling merendahkan. Jadi yang pertama adalah faktor psikis, yang kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor din atau Islam. Karena dia tidak mengerti nilai-nilai Islam, maka dia bisa bermusuhan. Contoh misalkan ya, yang lagi banyak di sosmed ini, misalkan saya berdakwah di sosmed, kita sudah ingatkan berkali-kali, jangan berdebat di sosmed, jangan saling menjatuhkan di sosmed. Tapi tetap orang beralasan kita sedang berdakwah di sosmed. Padahal dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah tegaskan lagi, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idotil hasanah. Ajaklah, serulah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sebuah kebijaksanaan. Wa mau'idotil hasanah, dan perilaku yang baik. Di situ tidak dituliskan ud'u ila sabil rabbik bil haq. Tidak dikatakan seperti itu, tapi bil hikmah. Jadi ajak ke jalan Tuhanmu bukan dengan kebenaran, tapi dengan bijaksana. Karena kebijaksanaan adalah bagian dari kebenaran, dan kebenaran yang paling mutlak adalah milik Allah. Resepnya pertama satu, kita harus tahu, menyadari bahwasanya kebenaran yang sejati, yang mutlak itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia adalah tempatnya kesalahan, dan banyak pasti kesalahan. Jadi tidak pantas bagi seorang manusia untuk mengklaim bahwasanya kebenaran adalah miliknya dia. Itu sama saja kita menganggap diri kita ini sejajar dengan Allah, karena kebenaran itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita merasa kita yang paling benar, maka itu bisa juga diartikan kalau kita sudah berlaku syirik. Seperti itu ya. Oke, pertama tadi kebenaran milik Allah, maka kembalikan kebenaran pada sang pemilik kebenaran. Lalu apa tugas kita sebagai manusia? Tugas kita sebagai manusia adalah mencari kebenaran melalui petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau kita ibaratkan itu, kita melihat dunia yang begitu luas itu hanya dari sebuah lubang kecil. Ibaratnya kita terkurung di gua, kita melihat dunia itu hanya dari sebuah lubang kecil. Kita lihat, oh itu ada pohon, ya kita hanya melihat pohon itu aja. Oh pohon itu indah, pohon itu punya kekurangan, batangnya ini segala macam, kita pandai. Nah makanya kita coba korek lingkaran tadi, lubang tadi, supaya kita bisa memandang jauh lebih luas. Kayak gitu ya. Ketika menemukan kesalahan-kesalahan pada orang lain, maka jangan langsung disalahkan. Karena psikis seseorang itu apabila dia melakukan kesalahan, itu dia tidak senang disalah-salahkan. Dia lebih senang ditunjukkan kepada kebenaran. Jadi kalau kita melihat orang yang masih melakukan kesalahan di sosmed, kalau kita mau berdakwah, maka gunakan kebijaksanaan pada diri kita. Gunakan cara yang baik dalam berdakwah, sehingga dia paham kalau semua orang kita musuhi, lalu apa gunanya dakwah? Dakwah itu mengajak, ya. Dakwah itu mengajak. Yang tadinya belum mengerti Islam diajak untuk mengerti Islam, dan diajak beriman, dan diajak menjadi orang yang bertakwa. Itulah dakwah. Jadi dakwah itu bukan kita menyerukan orang baik buruk, terima nggak terima, mau syukur nggak mau, udah, bukan seperti itu. Memang tugas kita menyampaikan, memang tugas kita hanya menyampaikan, dan urusan hidayah dia mau atau tidak itu di tangan Allah. Tapi tidak sepantasnya juga kita menggunakan cara-cara yang buruk. Lihat Nabi Muhammad, ya, waktu dia berdakwah di Taif, ketika dia dilempari, tapi apa doa Nabi Muhammad? Ketika malaikat gunung datang dan ingin menghancurkan penduduk Taif, lalu apa doanya? Jangan. Insya Allah mungkin barangkali nanti Allah turunkan di sana hamba-hamba Allah yang soleh di masa yang akan datang. Lalu ketika dia setiap hari berjalan dilempari kotoran oleh seorang orang musyrik, ketika orang musyrik itu sakit, dikunjungi oleh Nabi Muhammad sehingga orang itu masuk Islam. Nah inilah, harusnya hal-hal seperti inilah yang harus kita contoh dalam kita berukhuwah, supaya apa? Persaudaraan itu muncul. Karena silaturahim itu artinya sebuah ikatan yang sangat kuat, kayak gitu, seperti dalam sebuah rahim gitu. Nah itulah, jadi memang ukhuwah ini ada faktor-faktor penyebab pecahnya, dan ada langkah-langkah untuk kita agar bisa menyatukan ukhuwah ini. Pertama apa? Kita ikuti ayat An-Nahl 125 tadi, kebijaksanaan dalam diri kita, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan. Kalaupun ada kesalahan pada orang lain, lihat tahapannya.
Lalu kita mau beralasan, oh qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Itu adalah fase terakhir. Fase pertama adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan fase terakhirnya adalah qulil haqqa walau kana murran. Ketika orang itu sudah taslim, ketika orang itu sudah beriman, maka qulil haqqa walau kana murran baru diberlakukan. Tapi kalau orang itu belum taslim, belum beriman, maka yang diberlakukan adalah An-Nahl 125. Ajaklah dia dengan kebijaksanaan. Jangan memperbesar permusuhan. Tidak ada gunanya, karena kenapa? Ketika kita menjatuhkan orang lain, maka sama saja kita mengadili diri sendiri. Saya mendapat sebuah quote dari paman saya bahwasanya menghakimi orang lain sama dengan mengadili diri sendiri. Artinya jangan menjustifikasi orang lain. Tapi kalau mau menjustifikasi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita belum bisa mendakwakan Islam dengan baik. Kayak gitu, justru kita malah kontraproduktif. Harusnya orang-orang yang didakwakan Islam melihat Islam, lalu dia bisa menerima Islam. Gara-gara cara penyampaian kita, akhirnya dia malah menolak Islam. Ya, kita gampang menuduh, oh kafir, oh ini, oh ini, oh ini. Itu tuduhan-tuduhan itu tidak diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan adalah mengajak, ajak beritahu tentang kebenaran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ajak orang untuk mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Ma'rifatul insan wa ma'rifatullah. Seperti itu ya. Jadi dalam kita berkuah ini kita kenali dulu penyebab-penyebab kita yang menjadikan kita saling bermusuhan dan berpecah-pecah, akhirnya bergolongan-golongan. Seperti itu ya. Kita sudah kenali itu semua, lalu kita cari solusinya apa. Nanti akan kita bahas lengkap di kajian mingguan kita insya Allah ya. Dan hati-hati dalam menyebut, oh kita ini umat Islam. Coba kita lihat. Oh ada golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Golongan A tidak mau sholat di belakang golongan B. Katanya golongan B seperti ini. Golongan B juga seperti itu. Kapan akan terbentuk ukhuwah Islamiyah jika kita terus berpikir seperti ini? Jika masih banyak perbedaan yang bisa kita bahas, kenapa kita harus membahas perpecahan? Kenapa kita harus membahas perbedaan? Jika masih banyak persamaan maksudnya yang masih bisa kita bahas, kenapa kita harus membahas perbedaan? Persamaan dulu, apa persamaan kita? Oh kita sama-sama Islam. Oh yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Ya nggak apa-apa, asalkan mereka punya dalil masing-masing. Yang bahaya itu adalah, oh yang ini subuhnya kunut, yang ini subuhnya nggak kunut. Yang bahaya adalah yang nggak sholat subuh. Dua-duanya sholat subuh, perbedaannya kunut dan tidak kunut, dan dua-duanya memiliki dalil. Ya monggo saja gitu. Jadi itu bukan hal prinsip gitu, bukan hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau menyebabkan dia menjadi murtad, tidak kayak gitu. Itu hanyalah teknis-teknis kecil yang masing-masing punya dasar. Nah, itulah kita harus berlapang dada di sini, menguasai segala macam sudut pandang, karena orang yang menguasai sudut pandang maka dia akan mendapat kebijaksanaan. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat ada 4 orang melihat sapi. Yang satu dari depan, satu dari kiri, satu dari kanan, satu dari belakang. Yang depan mengatakan sapi bertanduk. Yang sebelah kiri mengatakan sapi iya bertanduk, tapi dia punya perut. Yang sebelah kanan mengatakan sama seperti yang sebelah kiri. Yang belakang mengatakan sapi tidak bertanduk, tapi sapi memiliki ekor. Lalu mereka akhirnya bertengkar, beribut. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka tidak mau melihat sapi secara keseluruhan. Mereka hanya melihat dari depan saja. Oleh sebab itu perbanyak ilmu, perbanyak informasi, perbanyak wawasan kita, perbanyak sudut pandang, sehingga kita bisa melihat sesuatu secara komprehensif, tidak dalam satu sudut pandang atau tidak dalam kesempitan. Kita lihat Islam itu sangat luas, sangat kompleks. Mungkin yang kita pelajari hanya sedikit, belum banyak. Seperti itu ya. Jadi kalau Allah ibaratkan, ilmu Allah itu luas, sangat-sangat luas. Jadi apa yang ada di kita sekarang ini belum ada apa-apanya, masih sangat sedikit. Dulu almarhum Al-Ustadz Abdul Tufail pernah berkata bahwasanya yang disampaikan pada dia, oleh dia, yang disampaikan dia, yang diajarkan dia itu baru 1 sendok, karena banyak banget. Itu Ustadz Abdul Tufail. Bagaimana kalau secara keilmuan Islam yang jauh lebih luas? Akhirnya kita akan menyadari bahwasanya kita ini belum tahu apa-apa. Dan ciri khas orang yang mendapatkan keberkahan dalam belajar, atau dia mendapatkan
keuntungan dalam belajar adalah ketika dia semakin belajar, dia akan merasa semakin bodoh. Karena kenapa? Dia melihat ilmu yang sangat luas. Tapi kalau baru belajar sudah merasa pintar, maka dia mendapatkan kesempitan ilmu. Tapi kalau dia merasa bodoh, maka dia mendapatkan keluasan ilmu. Seperti itu ya. Dan nanti ini berkaitan. Intinya gini, kalau kita mau menjadikan Islam ini satu, menjadikan Islam ini sebuah umatan wahidah atau umat yang satu, maka kita pertama harus belajar tentang Islam, pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah, pelajari berbagai macam sudut pandang, tidak hanya satu keilmuan, fikih, tasawuf, mantik, semuanya kita pelajari. Maka kita akan mendapatkan keluasan dari Islam dan kita akan bersikap bijaksana insya Allah. Karena kenapa? Orang yang tidak tahu akan bertindak sesuai kemampuan dia. Tapi ketika dia semakin tahu, maka dia bisa bertindak lebih luas lagi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah meninggikan derajat, beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu. Itu saja mungkin kisi-kisi tentang ukhuwah. Insya Allah akan kita lanjutkan lebih lengkap dalam kajian mingguan. Syukron, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.